Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Cibitex Indonesia. Pada kesempatan kali ini kita akan meng-compare atau membandingkan dua buah set top box untuk televisi digital, di mana memiliki range harga yang hampir sama berikut dengan fitur yang dimilikinya, yaitu antara Tanaka T2 New dengan Goldsat Sonic. Nah, seperti yang sama-sama kita lihat, ini merupakan kelengkapan yang kita dapatkan untuk masing-masing STB tersebut. Pada sisi bagian atas adalah kelengkapan yang kita dapatkan pada saat kita membeli untuk Tanaka T2 New, sementara pada sisi bagian bawah ini merupakan kelengkapan standar yang kita dapatkan pada saat kita membeli Goldsat Sonic. Untuk Tanaka T2 New kita mendapatkan buku petunjuk berikut dengan kartu garansinya, di mana garansinya ini berlaku selama 12 bulan atau selama 1 tahun. Sama seperti Tanaka T2 New, untuk Goldsat Sonic pun juga mendapatkan buku panduan berikut dengan kartu garansi, sama-sama berlaku selama 12 bulan. Untuk kedua STB ini tidak dilengkapi dengan kabel HDMI, jadi harus dibeli secara terpisah, namun hanya dilengkapi saja dengan kabel RCA. Ini tentunya sangat berguna ya bagi yang menggunakan televisi tabung. Secara kualitas adalah sama saja, namun untuk Tanaka T2 New ini sedikit lebih panjang jika dibandingkan dengan kabel RCA bawaan dari Goldsat Sonic. Kita juga mendapatkan baterai sebanyak 2 buah, namun sayangnya untuk Tanaka T2 New ini baterainya adalah baterai buatan Cina. Ya, ini adalah baterai murah, jadi ada baiknya dibuang saja diganti dengan yang baru. Khawatir ini bocor sehingga bisa merusak remote control yang kita pakai. Berbeda dengan untuk atau Goldsat Sonic ya, untuk baterainya sendiri menggunakan baterai Panasonic. Ya, ini merupakan baterai yang berkualitas, bisa dipakai, jadi tidak perlu membeli lagi. Tanaka T2 New menggunakan adaptor eksternal dengan output 5 volt 2 ampere, sementara untuk Goldsat Sonic tidak menggunakan adaptor eksternal. Dan inilah remote control yang digunakan untuk kedua STB tersebut. Ini merupakan remote control untuk Tanaka T2 New, sementara ini adalah yang digunakan pada Goldsat Sonic. Secara dimensi bisa dilihat ya, untuk Tanaka T2 New itu sedikit lebih panjang jika dibandingkan dengan Goldsat Sonic, kemudian juga sedikit lebih lebar sih kalau saya perhatikan. Nah, bisa kelihatan ya, memang sedikit lebih lebar. Dari segi keempukan tombolnya, untuk Goldsat Sonic kalau saya merasakan itu lebih nyaman ya, lebih enak jika dibandingkan dengan Tanaka T2 New. Dan ini juga sudah dilengkapi dengan lampu LED indikator. Jadi pada saat kita menekan tombol manapun, maka nanti lampunya menyala. Sangat perlu sekali ini sebagai indikator apakah tombolnya masih berfungsi atau tidak. Dan juga bisa sebagai indikator baterai sudah habis atau belum. Sementara untuk Tanaka T2 New tidak terdapat lampu indikator seperti yang dimiliki pada Goldsat Sonic. Tidak itu saja, untuk Goldsat Sonic juga memiliki fitur infrared learning function terdapat pada sisi bagian atasnya. Jadi remote control ini bisa kita pakai, bisa kita gunakan untuk mengontrol televisi berikut dengan STB-nya. Dan untuk Tanaka T2 New tidak memiliki fitur tersebut. Dari segi remote, untuk Goldsat Sonic jauh lebih unggul. Kemudian ini merupakan set top box-nya. Kita lihat dulu ya dari segi dimensi. Bisa diperhatikan dari segi dimensinya. Saya akan coba compare ya. Nah, ini adalah dari segi dimensinya ya. Bisa kita perhatikan di mana untuk Tanaka T2 New ini sedikit lebih pendek dan juga lebih tipis. Namun dari segi desain saya lebih suka sih yang digunakan pada Tanaka T2 New jika dibandingkan pada Goldsat. Namun dari segi quality build up untuk Tanaka ini terbuat dari full plastik semuanya. Sementara Goldsat Sonic ini adalah full besi semuanya ya. Jadi lebih bagus jika dibandingkan dari Tanaka T2 New. Nah, kemudian dari segi ventilasi udara untuk Goldsat Sonic ada pada bagian atas, kemudian juga terdapat pada sisi bagian bawahnya, sisi bagian kanan dan sisi bagian kiri juga terdapat ventilasi udaranya. Untuk Tanaka T2 New ya, untuk ventilasi udaranya terdapat pada sisi bagian atas, kemudian pada sisi bagian bawah. Di sisi bagian kanan sih ada. Nah, ini bisa kita katakan bisa juga berfungsi sebagai ventilasi udara. Ada garis-garis seperti ini ya. Dan sementara pada sisi bagian sebelah kirinya tidak terdapat ventilasi udara. Sekarang kita coba lihat dari front panelnya. Ini merupakan front panel untuk kedua set top box tersebut.
Di mana untuk Tanaka T2 New itu tidak terdapat tombol apapun ya, polos begitu saja, hanya terdapat LED display saja. Untuk Goldsat Sonic ada LED displaynya pada bagian sisi yang saya tunjuk, kemudian juga terdapat port USB dan ada juga tombol-tombol. Tombol-tombolnya sangat lengkap sekali. Jadi dengan tanpa menggunakan remote control pun Goldsat Sonic masih dapat kita gunakan. Ada tombol power, kemudian ada tombol OK, kemudian tanda panah ke kanan, tanda panah ke kiri. Kemudian tombol menu juga ada, tombol plus dan minus juga ada. Untuk tombol kontrol pada Tanaka itu terdapat pada bagian sisi sebelah kanannya. Nah, untuk tombol-tombolnya tidak selengkap pada Goldsat Sonic ya. Tidak terdapat tombol menu dan juga tidak terdapat tombol OK. Untuk port USB-nya Tanaka itu terdapat pada sisi bagian sebelah kirinya. Jadi ya itulah perbedaan penempatan dari port USB di antara kedua set-top box ini atau STB ini. Dan ini merupakan pada sisi bagian belakang. Kurang lebih adalah hampir sama saja, terdapat port HDMI, port RCA, kemudian antena in dan loop out, kemudian ada juga port USB sebanyak 1 buah. Kurang lebih sih hampir sama saja. Dan untuk port USB ini untuk kedua STB ini dapat kita gunakan untuk memasang wafel dongle untuk terkoneksi ke jaringan internet. Kemudian bisa juga dengan menggunakan USB Ethernet adapter. Namun untuk USB Ethernet adapter ini hanya kompatibel saja pada Goldsat Sonic, tidak pada Tanaka T2 New. Jadi dari segi kestabilan untuk terkoneksi ke jaringan internet itu dikarenakan Goldsat Sonic mendukung dengan menggunakan USB Ethernet adapter, Goldsat Sonic sih lebih stabil. Bukan lebih cepat ya, tapi lebih stabil. Untuk fitur lengkap kedua STB ini sebelumnya juga sudah pernah kita review. Untuk lengkapnya dapat dilihat pada link yang terdapat pada deskripsi video ini. Sementara untuk yang lainnya dapat kita lihat sebagai berikut. Untuk waktu booting untuk kedua STB ini jika saya perhatikan relatif hampir sama saja, hanya berbeda 1 detik saja. Untuk Tanaka T2 New membutuhkan waktu booting selama 18,3 detik, sementara untuk Goldsat Sonic membutuhkan waktu selama 19,3 detik. Baik Tanaka T2 New maupun Goldsat Sonic dapat digunakan sebagai media player dan mendukung file SRT sebagai subtitle atau sebagai terjemahan. Tuner kedua STB ini cukup sensitif, untuk sinyal lemah masih dapat terlock dengan baik. Agar dapat terkoneksi ke internet, untuk Tanaka T2 New dapat menggunakan Wi-Fi dongle, sementara untuk Goldsat Sonic selain dapat menggunakan Wi-Fi dongle juga dapat dengan menggunakan USB Ethernet adapter. Berikut daftar aplikasi yang didukung oleh kedua STB ini. Bagi yang mencari STB televisi digital yang mendukung untuk fitur mirroring dan casting, maka kedua STB ini merupakan pilihan yang tepat. Untuk Goldsat dapat dengan menggunakan fitur MiCast, sementara untuk Tanaka T2 New dapat dengan menggunakan fitur Supercast. Untuk daya yang dibutuhkan untuk kedua STB ini relatif hampir sama saja. Untuk Goldsat Sonic membutuhkan daya 4,9 watt, sementara untuk Tanaka T2 New membutuhkan daya sebesar 4,4 watt saja. Dengan suhu ruangan yang hampir sama, setelah dinyalakan kurang lebih selama 1 jam, untuk Goldsat Sonic panasnya adalah 43,2 derajat Celcius, sementara untuk Tanaka T2 New adalah 47,8 derajat Celcius. Sekarang kita masuk kepada kesimpulan. Kedua STB ini memiliki harga yang boleh dibilang sama saja. Untuk Tanaka T2 New adalah Rp185.000 dan Goldsat Sonic Rp195.000. Mendukung casting dan mirroring dengan daya relatif sama. Dapat terkoneksi ke internet dengan dukungan banyak aplikasi. Mengingat Goldsat lebih banyak unggul daripada Tanaka T2 New, maka kami pribadi lebih merekomendasikan STB Goldsat Sonic. Untuk review lengkap keduanya dapat dilihat pada link yang terdapat di pojok kanan atas video ini. Baik, demikianlah video komparasi ini, semoga saja bermanfaat. Jika suka silakan tekan tombol like, jika tidak silakan berikan komentar yang membangun. Jangan lupa untuk terus mensupport channel ini cukup dengan cara subscribe, share ke teman-temannya, dan tekan lonceng agar selalu mendapatkan notifikasi video terbaru. Terima kasih, sampai ketemu lagi di video berikutnya.